Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Dalam merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini, kita telah mendengarnya dalam bacaan Injil, ada 3 syarat mengikuti Yesus. Ada yang tahu 3 syarat? Yang pertama adalah mengasihi Yesus. Yang kedua, memikul salib dan mengikutinya. Dan yang ketiga, berani untuk kehilangan nyawa. Bapak Ibu berani mau kehilangan nyawa? Pasti tidak berani ya, takut mati semua kita ya. Nah, kehilangan nyawa itu dimaknai dengan pengorbanan ya, pengorbanan diri. Nah, pengikut Yesus juga memperoleh upah jika ada 2 syarat. Kita memperoleh upah kalau saling menyambut satu sama lain. Yang pertama dan yang kedua, memberi atau solider atau peduli ya. Karena tadi di ayat terakhir itu sangat menarik ya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja ya, dia mendapatkan upahnya ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ingin merenungkan itu ya, saling menyambut satu sama lain. Di dalam bacaan Injil tadi dikatakan sangat jelas, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Pertanyaannya adalah, mengapa kita saling menyambut? Ketika kita saling menyambut, itu sama dengan kita menyambut Kristus. Kalau Yesus mengatakan, ya, kalau kita saling menyambut, berarti kita menyambut Kristus sendiri. Mengapa itu? Ada yang bisa jawab? Biarlah saya sendiri jawab ya. Jawabannya adalah karena Yesus Kristus hadir dalam diri setiap orang ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kalau kita saling menyambut, entah itu di antara kaum beriman atau mereka yang belum beriman akan Kristus, maka kita juga menyambut Kristus yang hadir dalam diri setiap orang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana itu kita ketahui bahwa Yesus hadir dalam diri setiap orang? Dari mana itu kita tahu? Ini tampangnya berbeda-beda ya. Yesus yang kita lihat wajahnya berbeda dengan kita. Lalu bagaimana itu kita bisa tahu bahwa Yesus itu hadir di dalam diri setiap orang ya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih ya, kita ingat di dalam Injil Matius pada penghakiman terakhir itu Yesus mengatakan ini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Artinya apa? Kehadiran Kristus itu di antara orang-orang yang membutuhkan ini ya. Mereka yang sakit, mereka yang orang asing, mereka yang haus, lapar, dan berada di dalam penjara. Lalu di dalam penghakiman terakhir itu orang bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu Yesus menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku ya. Jadi segala kebaikan kalau kita lakukan kepada mereka-mereka ini atau kepada sesama kita, itu artinya kita melakukan untuk Kristus. Karena tadi Kristus hadir di antara orang-orang ini ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau
Jika kita tidak mengasihi orang-orang yang kita lihat, bagaimana mungkin kalau kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Kalau sesama saja kita tidak bisa mengasihi, atau suami istri atau dengan anak-anak tidak bisa saling mengasihi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Paus Fransiskus, dia pernah merenungkan akan bahaya ketidakpedulian di antara pengikut-pengikut Kristus. Sangat menarik ketika dia merefleksikan kisah Lazarus si miskin dan si kaya di dalam Injil Lukas. Paus mengatakan seperti ini: si kaya adalah tetangganya, ia tahu benar siapa Lazarus, bahkan termasuk namanya. Namun ia acuh tak acuh, ia tidak peduli. Bahkan bagi si kaya, kemalangan Lazarus adalah urusannya sendiri. Ia barangkali berkata, kasihan setiap kali melihatnya. Ia tahu kehidupan Lazarus tetapi membiarkannya. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu juga ya. Kita tahu, kita melihat orang membutuhkan, menderita, lalu kita mungkin bisa jadi mengatakan, oh kasihan ya. Lalu cukup ya. Paus mengatakan, kita tidak hanya sampai pada perasaan kasihan, tetapi juga bertindak ya, menyambut mereka itu. Kalau kita bisa dan berani melakukan itu, kita tidak kehilangan upah ya. Jadi segala kebaikan apapun yang kita buat, kita tidak kehilangan upah. Dan Yesus menjanjikan upah itu. Ya, sebagaimana dalam Injil tadi, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Ingat, kita perhatikan kata-kata ini, air sejuk secangkir saja. Secangkir itu sedikit ya. Kalau airnya macet ya tidak keluar, bingung gitu kan. Tetapi ini mau mengatakan kepada kita bahwa perbuatan baik apapun, meskipun itu kecil, Tuhan akan memperhatikan itu, Tuhan akan melihatnya itu, dan Dia menganugerahkan upah ya. Mungkin kecil di hadapan manusia itu tidak berarti apa-apa, tetapi di hadapan Allah sungguh berarti ya. Maka ajakannya bahwa kita terus berbuat baik, meskipun itu sangat kecil di dalam hidup kita. Karena Yesus menjanjikan upah bagi kita masing-masing. Rasul Paulus mengatakan, bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah kita tidak sia-sia sekalipun kecil. Ya. Meskipun kita itu tidak seperti orang yang mungkin berbuat baik banyak hal, ya. Kita mungkin sedikit-sedikit, ya. Lalu bisa jadi kita juga tidak dipandang orang, tidak dilihat orang, bahkan tidak diakui, ya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, bergiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah meskipun itu sangat kecil, Tuhan akan menganugerahkan upah bagi kita. Tuhan tahu dan Tuhan tidak lupa semua hal baik yang telah kita lakukan bagi Dia. Kita ingat kisah janda miskin yang mempersembahkan koin di bait Allah ya. Dia mempersembahkan hanya 2 peser uang itu ya. Orang lain mempersembahkan banyak. Tetapi apa yang terjadi? Yesus justru memuji janda miskin ini karena dia memberi dari kekurangan ya. Artinya ini meyakinkan kita bahwa meskipun pemberian kita itu sangat kecil, tidak berarti di hadapan manusia, tetapi Allah sungguh-sungguh memperhatikannya. Persoalannya bukan besar atau kecil, tetapi motivasinya apakah orang tulus memberi dengan sukarela dan sukacita atau tidak ya. Rasul Paulus mengatakan sekali lagi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Ini sungguh-sungguh meneguhkan kita, dan mari kita mohon rahmat Roh Kudus. Semoga kita terus saling menyambut satu sama lain, menerima satu sama lain, memberi solider dan peduli kepada mereka yang membutuhkan, karena Kristus hadir di antara mereka. Karena Yesus juga mengatakan, barang siapa melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati.